Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Telkom University ingin melanjutkan hasil wawancara di pertemuan pertama kita, yaitu kali ini kami akan mendemokan hasil website yang kami bikin untuk produk Ibu Nina. Sebelum masuk ke tahap mendemokan websitenya nih. Nah, bagaimana nih kabarnya Ibu Nina setelah lama kita tidak bertemu dan berbincang? Alhamdulillah baik dan sedikit sibuk. Waduh, kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang lagi bikin orderan perikanan yaitu stik rumput laut. Widih, keren betul ya Ibu Nina. Nah, pada agenda kali ini kami ingin mendemokan website yang kami buat seperti yang kita bicarakan pada wawancara pertama kami. Sebelum masuk ke demo websitenya nih, kita akan menjelaskan dulu PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik Ibu. Di sini bisa terlihat Gurih Licious. Kami memberikan nama website ini yaitu Gurih Licious agar pengguna dapat melihat bahwa gorengan itu memang diusahakan untuk makanan yang gurih dan lisius. Oke, selanjutnya untuk timnya ada kami berdua, yaitu saya Desi Jantabila dan rekan saya Salimah Ani Putri. yang sebelumnya kita sudah berkenalan dari wawancara pertama. Oke. Baik. Nah, untuk deskripsi ini itu dirancang untuk membantu UMKM yang pastinya bergerak di bidang penjualan untuk memperluas target pasarnya secara digital seperti Ibu Nina sendiri. Nah, dengan website ini tuh UMKM dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas lagi dan mereka bisa memantau performa bisnis mereka secara real time. Jadi bisa mengelola masukan dan pesanan-pesanan yang ada. Oke, untuk rumusan masalahnya kemarin itu ada 3. Satu, bagaimana cara membantu UMKM makanan dalam memperluas jangkauan pasar melalui platform digital. Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi UMKM makanan dalam proses pemasaran dan penjualan secara online. Dan yang terakhir, seberapa efektif website dalam membantu UMKM makanan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Untuk solusinya, kami sudah membuatkan website yang dirancang khusus untuk membantu UMKM dalam membuat produk secara online, menyediakan antarmuka yang mudah agar pelaku atau konsumen UMKM itu gampang lah menggunakan websitenya, terutama lagi yang mempunyai website ini, yaitu Ibu Nina sendiri. Dan kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak mengetahui cara menyusun strategi pemasaran di digital dan iklan daring atau iklan online. Dan meningkatkan jangkauan pasar, UMKM dapat menjangkau lebih banyak pelanggan melalui platform digital dibandingkan penjualan offline. Dan dengan fitur manajemen pemesanan, stok, dan pembayaran digital, proses bisnis menjadi lebih cepat dan terorganisir. Jadi Ibu Nina tuh nggak perlu nih menunggu konsumen datang di tempat usaha Ibu Nina atau di toko Ibu Nina. Tinggal nunggu aja nih, ada notif lewat HP, wah ada nih si A pesen makanan saya gitu. Nah, goalsnya Dan pastinya untuk meningkatkan jangkauan pasar agar pembeli lebih banyak dan meningkatkan penjualan dan keuntungan dan meningkatkan juga efisiensi operasional, meningkatkan brand awareness UMKM agar UMKM bisa lebih murah lagi. Nah, segitu saja penjelasannya dari kami. Selanjutnya Ini akan mendemokan hasil website yang kami bikin, yang kami buat. Nah, di sini pertama-tama ada tampilan selamat datang. Dan di sini ada sedikit kata-kata. Nah, selanjutnya di scroll ke bawah ada
tampilan bestseller dari produk-produk Ibu Nina seperti abon tuna pedas, abon ayam, abon sapi, dan dendeng. Nah, jika diklik seperti misalnya nih si konsumennya kepo, wah abon ayam tuh gimana sih, diklik, maka akan langsung masuk ke tampilan login. Sebelum itu, eh, jika kita belum punya akun nih, misalnya kita bisa daftar dulu. Di sini kita daftar sebagai user. Oke, tinggal klik daftar. Nah, kita langsung masuk ke tampilan produknya nih. Sini. Nah, di sini ada abon ayam dan ada deskripsinya. Terus ada tambah dan lihat detail. Misalnya ingin melihat deskripsinya, tinggal lihat detail. Kebetulan deskripsinya belum kami tambah dengan sebetul-betulnya ya. Mungkin nanti bisa kita konfirmasi lagi dengan Ibu Nina. Di sini ada abon ayam dan harga dan stoknya ada 100. Misalnya kita ingin membeli, tambah ke keranjang, tinggal diklik. Nah, habis itu terupdate di atas ini, di gambar di logo keranjang ini ada 1, berarti kita memasukkan 1 produk di dalam keranjang. Tinggal klik kembali. Nah, sebenarnya tidak perlu repot-repot juga kalau ingin menambahkan produk ke keranjang, bisa melalui juga di depan sini tinggal klik tambah. Misalnya kita ingin memesan daging sapi. Maaf ya. Oke, nah, Bapak Ibu Nina tinggal kita klik, lalu kita lihat di keranjang ketika jika Anda ingin check out atau ingin memesannya tinggal klik keranjang ini. Lalu di sini ada produk yang Anda masukkan ke keranjang, ada abon ayam, dendeng sapi, dan misalnya nih Anda ingin menambah abon sapinya jadi 5, tinggal diklik di sini 1, 2, 3, 4, 5, oke. Lalu klik update. Lalu ada notification jumlah produk berhasil diupdate. Nah, jika Anda ingin menghapusnya bisa saja, tinggal klik hapus, lalu pilih klik OK. Nah, maka si abon ayamnya terhapus dari keranjang. Nah, jika Anda udah fix nih, udah yakin, ya udah beli aja dendeng sapi 3. Nah, klik update. Lalu klik check out. Lalu di sini kita seperti biasa kita menambahkan dulu data pemesanan seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat lengkap. Sini kita taruh Lanina, nomor telepon segitu, alamatnya Kota Bima NTB. Lalu klik buat pesanan dan lanjutkan ke pembayaran. Habis itu di sini untuk detail pemesanannya ada nama, nomor telepon, alamat, dan produk, harga, dan jumlah totalnya. Sini tinggal klik bayar. Lalu di sini ada beberapa pilihan untuk pembayarannya. Jadi bisa dipilih ada yang menggunakan GoPay, ShopeePay, pakai Kris juga bisa, pakai bank juga bisa. Jadi sesuaikan saja dengan pembeli. Nah, di sini kita mencoba memakai GoPay. Ini sebagai contoh saja ya. Kris di sini. Nah, di situ kita lihat cek status. Oke, udah berhasil dibayar dan paymentnya sukses. Oke, itu udah. Nah, itu akan terupdate riwayat pemesanan kita. Nah, di sini pesanan kita yang ke-20, kita pemesan yang ke-27. Ada tanggal, total, dan alamat kita. Dan di sini ada status pengiriman. Jadi misalkan ini kan baru dipesan, berarti masih disiapkan. Nah, oleh Ibu Ninanya sendiri yang mengelola nantinya, misalkan produknya mau dikirim, pasti nanti di riwayat pemesannya tuh nanti status pengirimannya akan berubah menjadi dikirim. Nah, lalu itu kita kembali ke produk. Nah,
user itu tidak hanya itu, ada juga fitur untuk user itu, yaitu fitur profile. Nah, fitur profile ini seperti pada umumnya ya, bisa mengganti nama, email, dan merubah password, atau kita bisa saja menghapus akun kita. Selanjutnya di situ juga ada fitur riwayat pemesanan. Nih riwayat pemesanan itu yang tadi kita bisa melihat kita udah beli produk apa saja. Nah, habis itu di sini juga ada fitur keluar atau logout. Nah, bisa kita coba ya, kita klik. Nah, dia akan kembali ke tampilan awal, yaitu tampilan ini. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh teman saya untuk mengenai bagaimana cara penggunaan untuk admin. Ya, jadi admin bisa dibilang Ibu Nina sendiri yang bakal mengelola. Untuk emailnya kita sudah permanen di admin@example.com, dan untuk passwordnya itu admin123. Nah, jikalau Ibu Nina lupa dengan passwordnya, bisa diklik ingat saya agar langsung saja login tanpa harus mengisi email dan password. Misal kita masuk. Nah, ini di dashboard, Ibu bisa melihat pesanan yang masuk itu ada berapa. Nah, di sini ada 27, berarti ada 27 pesanan yang masuk. Nah, ini untuk pembeli, berarti ada 20 pembeli yang membeli produk Ibu. Untuk pendapatannya dari semua pesanan yang ada, kita di sini langsung bisa dilihat totalnya tanpa harus mentotalkan secara manual. Jadi bisa langsung saja dilihat dari sini pendapatan yang Ibu dapatkan bisa per hari, Ibu bisa melihat, bulan Ibu bisa melihat. Dan untuk order ini pesanan yang masuk. Jadi ini semua pesanan yang masuk kepada produk yang dibeli. Jadi misalkan ada nama pesanan di sini, tanggal pesanannya berapa, dan totalnya tuh berapa. Jadi Ibu di sini bisa mengupdate status pengirimannya. Jadi misal Zarmina ini membeli, sebelum itu kita bisa melihat di dalam terlebih dahulu. Nah, jadi ada pemesan namanya Zarmina nih, alamat pengirimannya sudah tertera, dan dia membeli dendeng sapi sejumlah ada 3 dengan totalnya 120 misalkan. Nah, ini statusnya masih disiapkan, berarti belum dikirim. Misalkan Ibu Nina sendiri sudah mau mengirim si produknya kepada si pembeli, bisa langsung diupdate di sebelah sini, diupdate. Nanti notifikasi ke pembelinya itu sudah berubah menjadi dikirim. Bisa dilihat di detail. Nah, statusnya sudah berubah jadi dikirim. Kalau begitu kita ke stok produk. Jadi Ibu bisa menambahkan produk-produk apa saja yang Ibu akan jual. Nah, misal kita coba tambah produk terlebih dahulu. Contohnya abon ikan tuna pedas. Untuk stoknya misal kita kasih 10 di harga 35.000. Untuk deskripsinya kita singkat saja, misalkan untuk contoh terbuat Nah, Ibu juga bisa di sebelah sini bisa dilihat untuk ditambahkan si gambarnya. Jadi kita simpan, dan sudah terlihat di sebelah paling atas dia ada abon ikan tuna pedas dengan harga segini, stoknya segini.
Misalkan ibu mau merubah stoknya menjadi 100 karena di stok, misalkan stok di gudang ada nih 100. Kita kita ini di sebelah sini ada namanya edit. Kita ganti menjadi 100. Kita harus memilih gambar lagi. Misalkan ibu mau mengganti gambarnya, sudah update packaging misalkan. Nah, bisa diganti di sebelah sini. Kita update produk, tersimpan ada 100 stok abon ikan tuna pedas. Kalaupun misalkan ibu mau menghapus karena stok di gudang tidak ada gitu, kita hapus saja di sebelah sini, bisa dilihat ada hapus, kita klik OK, dan abon ikan tuna sekarang sudah terhapus. Nah, di sini juga admin jika ingin logout atau keluar tinggal klik halo admin ini, lalu klik logout. Nah, kembali lagi ke tampilan awal. Itu saja video demo yang kita lihatkan website kita yang kita buat untuk mungkin ada tanggapan atau apapun itu, Ibu? Insya Allah nggak ada, karena penjelasannya sangat-sangat jelas menurut saya ya. Udah bagus semuanya, dan insya Allah sudah tidak ada lagi. Apakah ada revisi atau gimana soal tampilan website yang kami buat, atau warnanya terlalu kontras, atau tombol-tombolnya susah dipahami atau tidak terlihat jelas gitu? Kalau warna sudah bagus, sudah tidak ada diperbaharui lagi, dan tombol-tombol itu alhamdulillah saya mengerti karena penjelasannya sangat jelas menurut saya ya. Untuk ukuran huruf sendiri, Sudah jelas. Alhamdulillah. Baik Ibu, mungkin kalau sudah cukup atau misalnya kedepannya nih berubah pikiran ingin merubah warnanya, nah bisa saja Ibu hubungi kita. Oke, insya Allah. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dari awal wawancara sampai hari ini. Semoga produknya sampai ke jangkauan seluruh Indonesia dan terus berjalan lancar usahanya. pembeli Amin, semakin amin ya Rabbi. banyak lagi, semakin banyak dikenal orang. Amin. Terima kasih atas waktu luangnya Ibu Nina untuk mendengarkan dan melihat hasil demo website. Dan saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah membuatkan website seperti ini dan menjelaskannya. Jadi buat saya ini menambah pengetahuan buat saya dan peluang bisnis yang sangat menarik buat saya. Alhamdulillah kalau misalkan bermanfaat. Insya Allah. Semoga makin lancar terus. Oke, Amin, kalau amin. begitu kami pamit undur diri. Semoga bertemu di lain kesempatan lagi. Insya Allah.